Ya, shalom. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan teman-teman yang sedang mendengarkan melalui live streaming lewat Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan, pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia buat saya, di mana saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, untuk kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Dan Bapak Ibu, tidak bosan-bosan saya selalu mengatakan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembahnya. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk kita boleh diisi oleh firman Tuhan, dan kita supaya kita semakin hari semakin mengerti apa arti dari pujian dan penyembahan itu. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini, bukan saja di tempat saya di mana saya berada, tapi saya percaya di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena Tuhan bekerja secara supranatural di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-63. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali firman Tuhan, renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang arti kehadiran Tuhan ini melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-63. Dan malam hari ini saya beri tema hati yang menyembah. Hati Daud, Heart of David. Bapak Ibu pasti kenal dengan tokoh ini dan ceritanya sudah tidak asing lagi. Tapi mari kita belajar mengenai kehidupan Daud ini, sehingga Daud boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan dialah yang harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita akan mengawalinya dengan membaca kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Kitab 2 Samuel pasal 23 ayat pertama mengatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan inilah tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah, pemazmur yang disenangi di Israel. Bapak Ibu, Daud di hadapan Tuhan dikatakan sebagai orang yang diangkat tinggi. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, di dalam terjemahan KSKK dikatakan, mungkin Pak In bisa ya tayangkan. Di sini dikatakan, inilah kata-kata terakhir dari Daud. Perkataan Daud, putra Isai. Perkataan dari seorang yang ditinggikan Tuhan, orang urapan Allah Yakub, seorang yang diangkat tinggi Tuhan,
Nah, pertanyaannya, kenapa Daud bisa sedemikian rupa? Kenapa Daud ditinggikan oleh Tuhan? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Karena Daud memiliki hati yang menyembah. Karena Daud memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya di dalam hadirat Tuhan. Karena Daud selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena Daud punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu memiliki hati yang menarik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu suka dengan hatinya Daud. Daud memiliki hati yang menyembah. Jadi, Daud ini ternyata memiliki persekutuan yang tidak pernah putus-putus dengan hadirat Tuhan. Daud ini ternyata punya kualitas dan kapasitas hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan itu senang. Yang membuat Tuhan itu tertarik kepada hatinya Daud. Buktinya mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, suatu kali ketika Tuhan mencari pengganti Saul, Tuhan mencari dan menemukan seorang yang namanya Daud. Mari kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian kita akan baca satu ayat lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata-kata Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud dan Saul disingkirkan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan Saul dijatuhkan Tuhan, disingkirkan Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan mengangkat Daud. Tuhan meninggikan Daud. Jadi Saul itu disingkirkan dan dijatuhkan, dan sementara Daud diangkat dan dihormati, ditinggikan oleh Tuhan. Nah, perbedaannya di mana, Bapak Ibu? Perbedaannya di hati. Dan Tuhan ternyata menemukan hatinya Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya Daud itu disukai oleh Tuhan. Buktinya di mana, Bapak Ibu? Saya sudah membedah banyak buku tentang Daud. Ternyata Daud itu seorang yang memiliki persekutuan yang tidak pernah putus di dalam hadirat Tuhan. Daud seorang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Daud seorang yang selalu menghargai hadirat Tuhan. Daud seorang yang selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Daud seorang yang mempunyai hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang menarik di hadapan Tuhan. Daud seorang yang memiliki hati yang menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu suka dengan hatinya Daud. Karena Daud adalah seorang yang memiliki hati yang menyembah. Jadi Daud ini punya respon hati yang menyenangkan hati Tuhan. Punya respon hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kualitas dan kapasitas apa yang Daud miliki? Nah, Bapak Ibu, siapakah Daud ini? Daud adalah orang yang biasa, yang tertolak di rumahnya, tidak memenuhi syarat untuk banyak hal. Dari Mazmurnya Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi memang Daud sudah dianggap begitu. Tidak penting. Nggak pernah Nabi datang ke rumahnya. Tetapi sekali-sekali Nabi datang,
Daud dilupakan. Bapak Ibu, kabar baik buat kita. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat riwayat hidupmu. Tuhan tidak pernah melihat kurikulum vitae-mu. Tuhan nggak perlu CV-mu. Bapak Ibu, sekarang coba kita kritis sedikit. Bapak Ibu tahu sekolah Daud di mana? Sekolah sastra di mana? Kuliah di mana dia? Daud itu adalah seorang anak gembala, miskin. Bapak Ibu pasti lebih pintar dari Daud. Tetapi Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu baca Mazmurnya. Semua kata-kata yang Bapak Ibu mau katakan kepada Tuhan, yang mau katakan buat Tuhan, itu sudah diambil oleh Daud. Daud itu keren. Mana aja keren. Kegetiran, ketakutan bisa jadi perenungan seni yang begitu indah. Di mana Daud belajar? Kualitas inilah yang Tuhan inginkan. Kualitas yang seperti inilah yang Tuhan mau. Kualitas inilah yang Tuhan sedang cari, yaitu generasi Heart of David. Tuhan nggak cari performance ketika kita sedang melakukan pelayanan. Tuhan mencari hati yang menyembah. Nah Bapak Ibu, ketika Daud menggembalakan kambing domba ayahnya, dia bawa kecapi Bapak Ibu. Dia menaikkan pujian dan menyembah Tuhan. Dan di hari-harinya itu dia selalu berada di hadirat Tuhan. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Dan Daud selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di hari-harinya Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya selalu menarik di hadapan Tuhan. Dan Daud selalu memiliki hati yang selalu menyembah. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel kepada Isai untuk mengurapi salah seorang di antara anak-anaknya untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Bapak Ibu lihat dan perhatikan. Daud tidak sedang berada di rumahnya. Daud sedang menggembalakan kambing dombanya. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11 mengatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah Bapak Ibu, Daud tidak sedang ada di rumah ketika Nabi Samuel datang mau mengurapinya sebagai raja. Daud sedang mengembalakan kambing domba ayahnya Isai. Bapak Ibu, Daud sedang melakukan tanggung jawabnya yaitu menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya mau menceritakan tentang situasi dan suasana ketika Daud sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Bapak Ibu perhatikan, ketika Daud mengembalakan kambing domba itu, Daud seringkali mendapat ancaman-ancaman dari berbagai binatang buas. Ada singa, ada beruang yang hendak menerkam kambing dombanya. Tapi apa yang Daud lakukan? Bapak Ibu, ketika singa datang menerkam dan mau memakan kambing dombanya, Daud membunuh singa itu. Dikejarnya singa itu dan dibunuhnya. Bapak Ibu lihat, bagi Daud,
tanggung jawab lebih penting daripada promosi. Daud hanya berpikir seperti itu. Simpel saja. Gak ada dalam mimpinya Tuhan kirim nabi datang untuk tunjuk dia sebagai raja. Gak ada di dalam mimpinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan seeking inside of you. Tuhan melihat dan mencari yang di dalam. Tuhan melihat hati. Dan Daud seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hidupnya selama 36 tahun pemerintahannya, Daud menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan ke-13 dikatakan, kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13 mengatakan, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah Bapak Ibu, setelah Samuel mengurapi Daud sebagai raja, dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Bapak Ibu, apakah setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, Daud langsung menjadi raja? Tidak Bapak Ibu. Daud mengalami proses untuk sampai menjadi raja, menggantikan Saul. Dan kita akan melihat kehidupan Daud dan belajar dari semua yang dia jalani selama hidupnya. Nah Bapak Ibu, di hari-hari setelah Daud diurapi, kemudian Daud hidup melayani Saul di istananya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 sampai 23. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23 mengatakan, ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Ayat ke-18, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Ia pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan,
Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan raja yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu perhatikan, ketika Saul dihinggapi oleh roh jahat, maka dikatakan haruslah ada yang memainkan kecapi, maka engkau merasa nyaman. Dan kemudian Saul menitahkan dan menyuruh untuk mencari seorang pemain kecapi yang baik. Dan diberitahukanlah Daud sebagai seorang pemain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah Bapak Ibu, ketika Daud petik kecapi, roh jahat keluar. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan melingkupi tempat di mana dia memuji dan menyembah Tuhan. Karena Daud selalu memiliki persekutuan yang tidak pernah putus dengan hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu tinggal di hadirat Tuhan. Karena Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu menyukakan Tuhan. Memiliki hati yang menyembah. Nah Bapak Ibu, Daud menjadi elemen sorga waktu kecapi dipetik. Sinyalnya ketemu dengan sinyalnya sorga. Sinyalnya sejenis dan sama. Karena Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kenapa ketika Daud petik kecapi roh jahat keluar? Karena ketika ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Dan Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan umat. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang akan memenuhi tempat itu. Dan mengusir segala kuasa iblis dan roh jahat. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Tuhanlah, hadirat Tuhanlah, hadirnya Tuhanlah yang mengusir segala roh jahat. Dan Bapak Ibu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang dan masuk di dalam hadirat dengan puji-pujian dan penyembah, datanglah dan masuklah di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan tema yang sama. Kita akan belajar tentang kehidupan Daud ini. Kita akan melihat bagaimana urapan Tuhan ketika turun atas Daud. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Menghidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang menembus setiap dimensi apapun sekalipun. Walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu mencari ajaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.